Dan perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan, Pak Ketua Tim, pointer-pointer yang terkait dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan agar kiranya rekomendasi ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Komisi 3 DPR dalam membahas RUU Kejaksaan. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyampaikan 9 poin rekomendasi atau pertimbangan dalam rangka revisi Undang-Undang Kejaksaan pada rapat dengan pendapat umum Komisi 3 DPR RI di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari ini tanggal 1 Desember 2021. Perlu adanya revisi Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI karena banyak aspek hukum yang berkembang, terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Telah terjadi perubahan tata cara persidangan secara daring atau online atau virtual diakomodasi. Terjadi pula pergeseran paradigma atau makna keadilan dari keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan atau pemidanaan atau hukuman kepada pelaku menjadi keadilan restoratif yang mengedepankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Bapak Ibu yang saya hormati, rekomendasi pertama tentang penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api atau SENPI serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rekomendasi kami dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, jaksa adalah aparatur penegak hukum (APH) dalam sistem peradilan pidana terpadu (SPPT). Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan tugas secara profesional, prosecutor are able to perform the professional function tanpa ada intimidasi, tekanan, gangguan, perlakuan yang tidak adil, maka perlu diatur tentang keselamatan jaksa pribadi dan keluarganya. Sedangkan ketentuan jaksa dilengkapi dengan senjata api atau SENPI sepanjang dalam rangka menjalankan tugas penyidikan dalam perkara tidak pidana tertentu, maka dapat difasilitasi demi keamanan jaksa yang bersangkutan. Selanjutnya, tentang pengaturan mengenai intelijen penegak hukum atau intelijen justisial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur mengenai intelijen negara. Rekomendasi kami, kemajuan dunia teknologi informasi yang pesat membawa dampak tingkat kejahatan semakin canggih. Oleh karenanya perlu deteksi dini, early warning system terhadap munculnya kejahatan-kejahatan baru atau new crimes. Dengan demikian, tugas kejaksaan bukan hanya sebagai penuntut dalam perkara pidana, tindakan represif. Jaksa juga bertugas melakukan pengawasan atau supervision dan mencegah terjadinya kejahatan, tindakan preventif. Maka intelijen penegakan hukum atau intelijen justisial sangat diperlukan. Rekomendasi ketiga, pengaturan kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/13/20/PPU/8 tanggal 13 Oktober 2010. Rekomendasi kami, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2010
telah menjatuhkan putusan yaitu mencabut Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1963 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk melarang buku. Pelarangan buku hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan. Norma hukumnya, penyitaan buku tanpa proses peradilan sama dengan pengambilan yang hak milik pribadi secara sewenang-wenang. Hal tersebut melanggar konstitusi pasal 28E ayat 2, 28F, dan 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Majelis Hakim MK menilai kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan buku tanpa melalui proses peradilan adalah pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, ketentuan kewenangan pelarangan barang cetakan buku atau multimedia tersebut perlu reformulasi atau perumusan kembali dalam RUU Kejaksaan RI pasca putusan MK tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pengaturan fungsi Jaksa Agung sebagai Advokat Jenderal. Rekomendasi kami atau pertimbangan kami sebagai berikut. Jaksa Agung atau JA memiliki kewenangan Advokat Jenderal. Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam hal permohonan kasasi. Di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, junto Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat 1 huruf A. Juga kewenangannya sebagai jaksa pengacara negara JPN tertinggi, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada pertimbangan kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana, termasuk pertimbangan hukum tentang abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi. Bapak Ibu yang saya hormati, rekomendasi kelima, pengaturan kewenangan kejaksaan dalam mediasi penal dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System (ICJS). Rekomendasi kami bahwa pada prinsipnya mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan harus diperhatikan landasan yuridis, sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana secara utuh dan dijadikan landasan berpijak dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu untuk mewujudkan restoratif justice yang berkeadilan dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Bahwa mediasi penal dapat dilaksanakan sejak dalam tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, bahkan sampai di tahap pemeriksaan di pengadilan dengan cara: 1. Mempertemukan para pihak, yaitu pelaku dan korban. 2. Adanya kesepakatan bersama. 3. Jika berhasil damai, dilanjutkan dengan pencabutan perkara. Namun harus diperinci perkara-perkara yang dapat diterapkan mediasi penal, seperti yang sudah berjalan di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dengan proses diversi terhadap tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Wajib dilakukan diversi pada sistem peradilan pidana anak
diversi dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Jika diversi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Juga pada tindak pidana ringan yang kerugian sampai Rp2.500.000 tidak dilakukan penahanan. Rekomendasi ke-6, pengaturan kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan atau typing dalam rangka penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penyelenggaraan pusat pemantauan monitoring di bidang tindak pidana. Rekomendasi kami, tugas dan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 30C sebaiknya dilakukan dengan pengawasan yang sistematis dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Mengingat proses penyadapan merupakan bagian dari pelaksanaan penyidikan yang berkaitan dengan hak privasi seseorang, maka sebaiknya dalam RUU ini perlu dipertegas tentang adanya persetujuan dari lembaga yudikatif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penyadapan berdasarkan alat-alat bukti permulaan yang cukup atau atas persetujuan dari lembaga pengawas lainnya. Rekomendasi ke-7, pengaturan kewenangan kejaksaan untuk menggunakan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi. Denda damai adalah penyelesaian perkara tanpa diajukan ke pengadilan dengan pembayaran uang damai yang disepakati antara kejaksaan dengan tersangka, sehingga perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Rekomendasi kami terhadap denda damai ini pada prinsipnya dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam perkara tindak pidana ekonomi termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan. 2. Pelanggaran hukum pidana yang diancam dengan pidana denda. 3. Juga harus ditetapkan dan dirinci jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan denda damai. 4. Pengenaan denda damai diharapkan mampu meningkatkan pemasukan negara dalam bentuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Rekomendasi ke-8, perubahan syarat menjadi jaksa agung dan penghapusan ketentuan larangan merangkap jabatan oleh jaksa agung. Rekomendasi kami, ketentuan tentang pengangkatan jaksa agung masih berpijak pada syarat pengalaman menjadi seorang jaksa dan menutup kemungkinan adanya pakar hukum lain di luar kejaksaan untuk menjadi seorang jaksa agung. Perangkatan jabatan hanya dilarang dalam kedudukan sebagai direksi suatu badan hukum, sedangkan perangkapan jabatan di luar kedudukan sebagai direksi dari suatu badan hukum berdasarkan RUU ini masih dimungkinkan. Yang ke-9, rekomendasi terakhir berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka pemulihan aset recovery sebagaimana pasal 30A RUU Kejaksaan. Rekomendasi kami, pengaturan tentang aset recovery dalam tindak pidana khusus tipikor sesuai fungsi putusan pengadilan bersifat 2 jalur atau double track system, terutama tindak pidana khusus di luar KUH pidana sebagai sistem 2 jalur, yaitu